Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat-sehat saja ya. Tentu harus tetap semangat ya, meskipun masih dalam suasana belajar dari jarak jauh. Sebenarnya kita kepingin ketemu bertatap muka, belajar sebagaimana waktu normal dulu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 2 ya. Bab 2 itu judulnya adalah meyakini qada dan qadar, melahirkan semangat bekerja. Ya, kalau dalam bahasa lain bisa dikatakan sebagai bagian dari rukun iman, yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, qada dan qadar itu sering dipersingkat menjadi bahasa yang sering kita dengar setiap hari, yaitu takdir. Gitu ya, anak-anak. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari pada bab ini adalah kita mempunyai pemahaman ya, mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang iman kepada qada dan qadar atau iman kepada takdir, sehingga akan melahirkan sikap-sikap yang sesuai, sikap-sikap yang selaras dengan keyakinan dan keimanan kita kepada qada dan qadar tersebut. Oke, mari kita ikuti materi ini ya. Kalian simak ya, jangan di skip, tonton dari awal sampai akhir. Nah, jangan lupa juga nanti subscribe-nya ya, biar channel kita bisa berkembang, insyaallah. Oke, untuk materi pertama adalah pengamatan gambar ya. Di dalam slide ini ada 4 gambar. Nah, kalian bisa membuat tanggapan, membuat penjelasan mengenai keempat gambar ini dikaitkan dengan bab yang kita pelajari, yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, yang kesemuanya ini menggambarkan takdir gitu ya. Ada gambar seorang pengemis ya di pinggir jalan yang dia meminta menunggu belas kasihan dari orang lain. Ya, boleh jadi dia punya fisik yang sehat, fisik yang kuat, tapi karena ada sifat malas barangkali ya. Nah, dia malas bekerja sehingga dia melakukan perbuatan meminta-minta seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah gambar yang ironi itu ya. Di ujung sana ada gedung-gedung megah, nan tinggi, nan mewah. Nah, sementara tidak jauh dari situ ada perumahan yang kumuh ya, kampung yang sangat kumuh. Nah, ini adalah ada kontradiktif ya dalam gambar itu. Nah, semuanya itu tetap masih berkaitan dengan takdir juga kan. Nah, ada orang yang ditakdirkan dia mempunyai kelebihan, kecukupan, ada yang diberi keterbatasan bahkan kekurangan. Nah, lalu yang ketiga ada petani garam itu ya. Jadi kehidupan ini juga memberikan pelajaran bagi kita beragam macam aktivitas itu. Nah, petani garam ini juga dia mencari rezeki juga yang halal, mungkin untuk memberikan nafkah kepada keluarga yang ia tanggung dan sebagainya, dalam rangka juga menjalani takdir Allah. Lalu gambar yang keempat ini orang ganteng. Ada yang kenal siapa dia? Namanya? Ini orang yang ganteng dan sangat kaya ini. Ya, namanya adalah Mukesh Ambani. Ya, Mukesh Ambani ini adalah seorang Muslim terkaya di dunia. Ya, oke. Gambar ini silakan kalian kembangkan komentar-komentarnya sesuai dengan materi yang kita pelajari berkaitan dengan takdir ini ya. Nah, sebelum kita lebih jauh ke materi,
Nah, silakan kalian membuat tanggapan tentang gambar ini dari sudut pandang yang berbeda. Yang jelas kaitannya dengan materi yang kita pelajari adalah iman kepada qada dan qadar. Mari kita awali untuk sebelum memasuki materi kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadarus ya selama 5 sampai 10 menit. Nah, sini Bapak hanya menampilkan 4 ayat. Kalian simak ya. Tapi kalian nanti bisa lanjutkan ayat-ayat berikutnya, tidak masalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wa la hadma. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan wa sarrafna fihi minal ba'idi la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dzikra. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Shadaqallahul adzim. Oke. Siap ya anak-anak mengikuti materi pembelajaran kita? Oke, berikutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada atau iman kepada takdir. Ya, pengertian qada dan qadar. Para ulama berbeda pendapat atau berbeda pandangan dalam memberikan arti kata qada dan qadar. Ya, sebagian ulama mengartikan sama, namun sebagiannya mengartikan berbeda. Nah, pandangan yang membedakan antara qada dan qadar mendefinisikan qadar dengan ilmu Allah ya, tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Qada adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan atau yang Allah adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya tentunya. Nah, sebagian ulama yang lain justru menerapkan definisi di atas secara terbalik, yakni definisi qada dan qadar itu ditukar gitu ya. Nah, itu penjelasan menurut para ulama, sehingga ada yang mengartikan sama, ada yang kemudian membedakan keduanya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa qada itu menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan ya. Menentukan atau memutuskan. Nah, sedangkan menurut istilah adalah segala ketentuan Allah. Segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Itu namanya qada ya, sejak zaman azali. Nah, adapun pengertian qadar itu menurut bahasa adalah memberi kadar. Kadar itu aturan ya, ketentuan. Nah, adapun menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Nah, dari definisi ini bisa ditangkap dengan jelas ya. Qada itu adalah artinya adalah ketentuan Allah semenjak zaman azali. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan qada. Kemudian kalau qadar itu adalah kadarnya, aturan atau ketentuan. Nah, adapun menurut istilah adalah ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Nah, ya. Next. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hal ini terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ya, ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattahid waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil fulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Nah, artinya yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi dan tidak mempunyai anak ya, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya. Nah, ini firman Allah ya. Iman kepada qada dan qadar itu artinya percaya dan yakin ya. Percaya dan yakin ini memang pekerjaan hati gitu ya.
dengan sepenuh hati tentu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Nah, menurut Yasin, iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim ya. Yang qadim itu artinya yang sudah ada terlebih dahulu ya, mengimani adanya kehendak Allah yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Nah, ini iman kepada qada dan qadar kalau diartikan secara definisi ya. Kemudian iman kepada qada dan qadar atau iman kepada takdir itu meliputi 4 prinsip. Yang pertama adalah iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, tidak ada permulaan. Ya. Dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukan. Artinya sebelum kita berbuat, itu Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Kemudian yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Nah, kemudian yang terakhir iman kepada iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan yang lain adalah sebagai makhluk. Jadi Allah lah yang menciptakan, yang lain itu sebagai sesuatu yang diciptakan atau dalam bahasa lainnya adalah makhluk. Allah adalah khaliq. Ya. Next. Kemudian yang berikutnya kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambutnya sangat hitam. Ya, laki itu bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, tentang keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab yang artinya hendaklah engkau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan beriman pula kepada qadar ya atau takdir yang baik ataupun yang buruk. Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Kemudian pembagian takdir, macam-macam takdir. Ya, para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada 2 macam. Ya, yang pertama adalah takdir mu'allaq. Ya, takdir mu'allaq itu adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Ya, misalnya seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Nah, untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Ya, akhirnya apa yang dicita-citakan itu menjadi kenyataan, menjadi sebuah realita. Dia menjadi insinyur pertanian atau menjadi orang yang ahli dalam bidang pertanian. Nah, ia menjadi insinyur pertanian begitu ya. Nah, ini takdir mu'allaq. Nah, jadi kalau ada orang yang kepingin pintar, dia harus berusaha dengan belajar. Nah, untuk mencapai takdirnya menjadi pintar, itulah dia harus melalui proses belajar. Karena tidak ada orang yang lahir langsung dia sudah pintar, langsung dia sudah kaya. Tidak ada anak terlahir kemudian sudah tertempel ATM isinya 1,5 miliar misalnya. Tidak ada ya. Nah, jadi orang kaya butuh proses. Orang pintar juga begitu, butuh bersungguh-sungguh. Itu namanya takdir mu'allaq. Jadi ada kaitannya dengan proses yang dilakukan oleh manusia. Sampai sini jelas ya? Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua ada namanya takdir mubram. Kalau takdir mubram ini takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Artinya manusia tinggal menerima paket jadinya saja, ya, tanpa ada usaha atau upaya yang dilakukan manusia. Misalnya, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit, ya, atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapaknya kulitnya putih. Nah, dan sebagainya. Ada yang lahir rambutnya keriting, ada yang hidungnya mancung dan sebagainya. Itu semuanya adalah mubram. Manusia tinggal menerima saja, makanya tinggal terima dan syukuri. Nah, jangan kemudian yang keriting kemudian pergi ke salon di rebonding, yang hidungnya pesek kemudian operasi plastik dibikin mancung. Ini orang tidak mau bersyukur ya. Kalau merawat boleh, tapi jangan merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, paham sampai sini ya? Mubram namanya, tapi kita tinggal terima saja. Berikutnya kaitan antara beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, ya, berikhtiar dan bertawakal.
Qada dan qadar atau takdir itu berjalan menurut hukum sunatullah. Nah, artinya keberhasilan hidup seseorang itu sangat tergantung sejalan atau tidaknya dengan sunatullah. Nah, sunatullah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang tercantum di dalam Al-Qur'an, berjalan tetap dan otomatis. Saya ulang, berjalan tetap dan otomatis. Misalnya, malas belajar akan berakibat bodoh. Nah, malas belajar akibatnya bodoh. Nah, kemudian tidak mau bekerja akan menjadi miskin, begitu ya. Orang yang menyentuh api pasti akan merasakan yang namanya panas. Nah, kemudian orang yang menanam benih akan tumbuhlah bibit itu. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini namanya sunatullah, tetap dan otomatis. Oke, bisa dipahami? Oke, next. Berkaitan dengan makna beriman kepada qada dan qadar, itu dapat diketahui bahwa nasib manusia itu telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum ia dilahirkan sesungguhnya ya. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia itu hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha dan berikhtiar. Nah, jadi manusia tetap berkewajiban untuk berusaha sebab keberhasilan itu tidak datang dengan sendirinya ya. Keberhasilan itu harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Nah, oke ya. Kemudian beriman kepada takdir itu selalu terkait dengan 4 hal, ya, yang selalu berhubungan dan tidak akan bisa dipisahkan. Keempat hal itu adalah sikap optimis terhadap takdir terbaik Allah, kemudian berikhtiar, berdoa dan tawakal. Yang pertama kita bahas, sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala. Manusia mempunyai kemampuan terbatas ya sesuai dengan ukuran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Di samping itu, manusia berada di bawah hukum-hukum Allah atau hukum kauliyah dan kauniyah. Ya, kauliyah itu firman Allah, kemudian kauniyah itu hukum yang ada di alam ini, ya. Kemudian hanya berbeda dengan makhluk selain manusia, misalnya matahari, bulan, planet lainnya. Seluruhnya ditetapkan takdirnya tanpa dapat ditawar-tawar. Nah, ini penjelasan ini kalian bisa dapat di Quran surah Fussilat ya. Quran surah 41 ayat yang ke-11. Berikutnya manusia makhluk yang paling sempurna. Oleh karena itu ia diberi kemampuan memilih, bahkan pilihannya itu cukup banyak. Manusia dapat memilih ketentuan atau takdir Allah yang ditetapkan keberhasilan atau kemalangan, kebahagiaan atau kesengsaraan, menjadi orang yang baik atau tidak. Nah, ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Kahfi ya, ayat 29. Ya, hidup ini pilihan, mau menjadi mukmin atau mau menjadi kafir, nah, itu terserah. Nah, namun harus diingat bahwa setiap pilihan yang diambil manusia pada saatnya itu akan dimintai pertanggungjawaban ya terhadap pilihannya itu. Nah, karena dilakukan atas kesadaran sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, ini Quran surah Asy-Syams ya, ayat 8 sampai 10. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, itu bunyi ayatnya ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh ya, dan sepenuh hati dalam menanggapi cita-cita dan tujuan. Dalam menggapai ya, maaf. Saya ulang, berusaha dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir ya. Kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Saya kira jelas ini ya. Kemudian yang ketiga adalah doa. Ya, doa itu adalah ikhtiar batin. Ya, yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Jadi jangan diremehkan yang namanya doa itu, ya. Dia akan berpengaruh besar terhadap hasil atau terhadap apa yang diinginkan oleh manusia. Nah, hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik bagi yang meyakini. Ya, doa akan memberi energi ya, dalam menjalani ikhtiarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan
orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam memohon. Nah, Allah mengatakan, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Kalian buka ayatnya di Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 186. Nah, itu artinya seperti itu. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah tawakal. Ini juga tidak kalah penting. Setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia mengambil sikap tawakal. Nah, tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dasar pengertian tawakal itu diambil diantaranya dari sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dari Ja'far bin Amr bin Umayyah dari ayahnya radhiyallahu an, ia berkata, seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, aku lepaskan untukku dan lalu aku bertawakal. Aku lepaskan untaku ya, maaf. Aku lepaskan untaku dan lalu aku bertawakal. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ikatlah kemudian tawakallah. Ya, jadi jangan kemudian serta-merta bertawakal sebelum berikhtiar. Nah, kan urutannya begitu, berikhtiar dulu ya, berdoa baru bertawakal. Ya, setelah usahanya maksimal barulah diserahkan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kira ini jelas sudah ya. Nah, kemudian kita ke bagian terakhir dari pembelajaran kita adalah tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Oh, ini sebelum ya, nanti ada bentuk perwujudan perilakunya. Semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari yang namanya sunnatullah, yang pertama. Yang kedua, semakin termotivasi ya untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita. Nah, yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Kemudian yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Jadi kalau gagal tidak putus asa. Nah, itu fungsinya ya. Kemudian yang keenam adalah menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah yang tujuannya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Nah, saya kira ini bisa dipahami dengan jelas. Kalau kalian masih kurang paham dengan penjelasan ini, silakan kalian putar ulang lagi sehingga kalian bisa mendapat penjelasan yang lebih sempurna lagi. Oke, bentuk penerapan perilaku ini bagian terakhir materi pembelajaran kita. Jadi perilaku seorang yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala itu dicerminkan dalam beberapa perilaku seorang di antaranya. Ya, yang pertama, selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Nah, orang yang beriman kepada qada dan qadar atau beriman kepada takdir, itu apabila memperoleh keberhasilan, ia akan menganggap bahwa keberhasilan itu adalah semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya? Kemudian apabila ia mengalami kegagalan, ia tidak mudah berkeluh kesah dan ia tidak mudah pula berputus asa karena ia menyadari bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwa di balik kegagalan itu ada yang namanya hikmah ya, sesuatu yang tidak kita mengerti tapi itu Allah bermaksud baik kepada kita. Nah, lalu yang kedua, banyak bersyukur dan bersabar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, apabila mendapat keberuntungan maka ia akan bersyukur ya. Karena keberuntungan itu merupakan nikmat Allah. Nah, yang harus disyukuri baik dalam ucapan, dalam tindakan atau dalam sikap dan sebagainya. Kemudian sebaliknya apabila terkena musibah ya, maka ia akan bersabar. Nah, karena hal tersebut merupakan ujian ya. Nah, perhatikan lagi firman Allah dalam Quran surah Taubah. Nah, kalian bisa lihat di dalam ayat 51. Nanti kalian akan mendapatkan penjelasan tentang hal ini, bersyukur dan bersabar. Kemudian yang ketiga, bersikap optimis dan giat bekerja. Manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Nah, semua tentu menginginkan bernasib baik. Nah, semua orang pasti akan
menginginkan dirinya mendapatkan nasib yang baik, kemudian juga beruntung. Nah, keberuntungan itu tidak datang begitu saja, tetapi harus diusahakan, harus diikhtiarkan. Ya, oleh sebab itu, orang yang beriman kepada takdir, orang yang beriman kepada qadar dan qadar itu senantiasa optimis, ya. Optimis itu berpandangan positif jauh ke depan, ya. Berpandangan positif, ya, berprasangka baik, tidak negatif thinking. Oleh sebab itu orang yang beriman kepada takdir itu selalu optimis, ya. Kemudian juga giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan itu atau sesuatu yang diinginkan itu. Okay. Kemudian yang keempat adalah selalu tenang jiwanya, ya. Orang yang beriman kepada takdir atau orang yang beriman kepada qada dan qadar itu senantiasa tenang dalam hidupnya, sebab ia selalu senang atas apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Nah, jika beruntung atau berhasil, ia akan bersyukur, begitu. Nah, demikian ya materi pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, kemudian memberikan kita petunjuk, hidayah, sehingga kita bisa senantiasa berada di jalan Allah yang benar dan istiqomah dalam keimanan. Nah, berkaitan dengan materi ini, nanti akan Bapak berikan tugas ya di Google Form. Sebagaimana biasa di kelas room, kalian buka di bagian tugas kelas. Di sana nanti ada tugas, kalian lampirkan itu, ya. Kemudian kalian kumpulkan sebagai tugas kalian. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang salah dan keliru, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita. Oke. Jangan lupa ya di akhir pembelajaran ini ya kalian tekan itu like, subscribe, dan aktifkan itu tanda loncengnya ya, sehingga kalau ada notifikasi video terbaru dari kami, nanti kalian akan dapat pemberitahuan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.